Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Hemi dan Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saat ini kita masih diberi nikmat sehat, menghirup udara segar ya. Kemudian kita manfaatkan untuk belajar. Kita bersyukur masih diberi nikmat iman dan Islam ya. Dan saat ini yang kita sama-sama rasakan adalah nikmat mencintai Al-Quran. Karena teman Uni beberapa orang itu yang awalnya masuk udah menghilang ya. Padahal kegiatannya bersama Al-Quran, tapi kenapa tidak cinta, tidak ingin memahami maknanya. Ya, seperti yang sedang semua kita sekarang hadapi. Jadi kita pengen tahu kan, tidak hanya membaca terjemahnya, tapi kita ingin tahu arti makna kata per kata. Dan itu patut kita syukuri. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paling agung dengan mukjizatnya yaitu Al-Quranul Karim yang saat ini sedang kita coba untuk mempelajari, memahami, dan insya Allah kemudian akan menularkan, mensyiarkan, mengamalkan ya. Harapan kita tentunya sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, tentunya atas izin Allah dengan modal kita yaitu mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kalam, kita mulai saja kegiatan kita ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan lapas basmalah ini kita niatkan kegiatan ini karena Allah sehingga kita memohon diberi kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Jadi pengalaman Ibu cerita sedikit ya, pengalaman Uni sebelum ini. Jadi kalau surat Al-A'raf 179 itu modal Uni ya. Modal Uni waktu kami sama-sama ke lapas itu ya. Jadi wah Uni terbayang ya Allah dulu dilancar menyebutnya. Sekarang setelah arti kata-kata, ampun. Kalau dulu tidak ada bekasnya. Nyerocos menyampaikan artinya. Dan akan kami isi neraka jahanam itu dengan jin manusia dan manusia yang mempunyai mata tapi tidak untuk melihat kebesaran Allah, mempunyai telinga tapi tidak mendengar, Masya Allah. Tapi sekarang kata demi kata dia, Masya Allah. Itu ya. Dan Uni sayangkan dua teman Uni semuanya menghilang. Tapi tetap mereka masih bersama Al-Quran itu. Cuma tidak mau, apa itu namanya? Belajar gramatikal enggak mau. Jadi tetap hanya ngambil dari terjemahan. Iya. Itu yang Uni sayangkan, Allah. Padahal mereka yang ngajak Uni tinggal, mereka yang pergi. Allah. Oh, Uni yang ngajak siapa dulu nih? Teman-teman Uni yang biasa ke lapas. Jadi kami awal mulanya Bu Pak Elmi tahu Kamila. Uni mau ikut nggak ini belajar yang membuat Uni itu ini loh, yang ngajarnya ustadznya bukan dari pondok, bukan dari pesantren, orang biasa. Promosinya bagus. Itu yang maksud Uni promonya itu yang mau Untari. Oh, orang berarti sama maksud Uni sama dong dengan aku gitu ya. Ini bahasanya bahasa Indonesia. Waduh, itu yang dicari ini kan. Jadi ikutlah kami bertiga. Tapi mereka Bu Kamila berarti ya? Iya. Iya, dan satu lagi salah satunya Sumarni. Nggak mau terus Eran. Tapi di Tasin ikut ya, nak. Di Tasin aja ya ikut. Di Tasin ikut. Betul kata PLB kalau di Tasin kan nggak mikir. Iya. Enggak, Bu Kamila di Tasin juga enggak
Enggak istiqomah juga di tahsin Iya, Fahmi enggak lah. istiqomah juga. Enggak. Kalau ada di Sentul dia dapat Nah, itu. Sentul. Kalau ada kegiatan rajin, benar. Ya. Memang Makanya aku bilang kok kayak ya huruf dia. Jadi makanya Uni sampaikan kepada Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya, rasa itu kita tidak hilang dalam diri kita ya. Kalau rasa itu hilang, kita tidak akan mungkin dari pagi seperti kemarin kita dari pagi sampai malam. Sampai Ustadz nanya tadi, Uni jam berapa semalam katanya. Iya. Kalau rasa itu tidak ada, tidak mungkin kita tahan ya. Jadi hati kita enjoy kan? Kita enjoy. Karena kita tidak merasa lelah, tidak merasa terbebani, tidak merasa capek, alhamdulillah. Ya karena apa? Kita mencintai, ya kan? Kita senang. Kalau kita mencintai, menyenangi sesuatu, kita akan enjoy menghadapinya. Gitu ya, Bapak Ibu. Rasanya hari ini cepat berlalu ya, Uni ya? Nah, tak dirasa, iya. Asa Bu Rita. Dan Uni alhamdulillah juga ya disupport oleh keluarga ya. Nggak ke dapur. Ada asistennya Uni ya. Main tunjuk aja Uni. Main tunjuk. Nggak apa-apa. Oke, sudah ada siapa yang mau ini? Tolong Pak Elmi. Bisa. Yang Bu Mula aja, Bu Mula Bu. Iya, sudah dikirim Bu. Sudah dikirim Bu Nemi. Ya udah ada. Sudah ya? Sudah. Maaf Uni, saya lagi ngerjain yang Bu. Iya, nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Yang penting ada anunya sudah dikirim ke Pak Elmi ya? Udah. Saya sambil ngerjain yang Bu. Ya, pokoknya beresin dulu yang Nemi ya. Yang saya mah belum, Uni, saya nggak bisa latihan hari ini. Kenapa? Yang Bu Badreni kan tulisannya kecil-kecil, jadi saya tulis dulu pakai aplikasi. Kan kata berita pakai aplikasi. Yang saya nanti aja ya nih. Iya. Saya nanti habis ini saya baru malam nanti ngerjain yang itu 195. Ini mau tampil hari apa? Sebentar. Nemi, sebentar. Ayat 195 itu berarti pekan depan anak Bu. Iya, kali ini selesai yang Bu Badreni, nanti lanjut saya. Jadi nanti nggak keburu Bu Nemi latihannya. Kenapa? Kalau ada yang tulis tangan, ya udah tulis tangan aja. Katanya kecil-kecil. Lama. Kecil-kecil banget gitu tulisan Bu Badreninya. Oh. Apa nggak usah? Jadi saya lanjut ke ini aja. Bu Badreni biarin yang kecil-kecil itu dulu. Gimana? Tapi bisa dibaca kan? Ya bisa sih. Tapi yang salahnya udah diperbaiki yang Bu Badreni. Ntar aja yang merubah tulisannya di Saya aplikasi. ngerjain yang saya dulu nanti. Iya, Bu. Masih ada waktu. Ya, baik. Silakan Siti Mula dan Titi Emi. Udah nampak ya? Dah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam forum ini dalam mencintai Al-Quran. Nah, sekarang kita hari ini kami ingin belajar tentang Quran Surat Al-A'raf ayat 192 dan 193. Untuk ayatnya akan dibacakan oleh Ibu Siti Mula. Silahkan Ibu Mula. Terima kasih Bu Titi Emi. Bapak Ibu, saya akan bacakan Quran Surah Al-A'raf ayat 192-193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yastati'una lahum nasraw wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum samitun.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, Pak Emil lanjut. Oke. Quran Surah Al-A'raf ayat 192 terdiri dari 10 penggalan. Dan Quran Surah Al-A'raf ayat 193 dibagi dalam 2 bagian dengan 18 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 9, bagian 2, penggalan 10 sampai 18. Untuk penggalan Quran Surah Al-A'raf ayat 192 dan 193. Yang pertama, penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, la. Penggalan ketiga, yastati'una. Penggalan keempat, la. Penggalan kelima, hum. Penggalan keenam, nasron. Penggalan ketujuh, wa. Penggalan ke-8 la, penggalan ke-9 anfusahum, penggalan ke-10 yang suruna. Untuk ayat 193, penggalan pertama wa, penggalan kedua in, penggalan ketiga tad'u, penggalan keempat hum, penggalan kelima ila, penggalan keenam al-huda, penggalan ketujuh la, penggalan ke-8 yattabi'u, penggalan ke-9 kum. Penggalan ke-10 saun. Penggalan ke-11 Sawaun. Nemi, ini kemarin kan sudah dihitamkan seperti ini, alifnya hilang ini. Kemarin kan dihitamkan Oh, supaya iya. kelihatan semua. Ya, oh Nasron itu. Kok ini jadi merah lagi? Kemarin kan ibu-ibu ingat kan kemarin sudah dibenarkan? Iya. Aku salah kirim. Hah? Salah Salah kirim kirim. enggak? Kemarin udah dibenerin, dihitamkan jadi kelihatan. Nemi. Enggak, udah kayak gini nih terakhir nih. Oh. Enggak, dihitamkan. Ini kan kurang alif ini. Mana enggak kelihatan Nasron. alifnya. Nggak Makanya ada kemarin benderanya untuk sawaunnya. Oh iya. Ya tapi memang kemarin kan putih latarnya nih, dijadiin warna ini kan Ibu Uni minta dijaga bukan putih. latar. Penulisannya bukan. kemarin. Oh. Nemi, Cepet. Iya, Un. ini kok jadi hilang lagi alif? Kemarin kan udah kita hitami kan? Iya, padahal udah dihitamin kemarin. Nah. Apa nggak kesimpan ya? Oh, enggak tersimpan Bu Nemi. Enggak kesimpan berarti. Iya, nggak kesimpan ya. Padahal udah. Padahal ini udah dibenerin. wanti-wanti. Simpen Nemi. Nanti simpen. Aduh, gimana? Oke, lanjut aja dulu. Iya, nanti dibenerin lagi nih nanti. Ya. Oke. Penggalan ke-10 Belum tuh. sawaun. Penggalan ke-11 alai. Penggalan ke-12 kum. Penggalan ke-13 a. Penggalan ke-14 da'autumu. Penggalan ke-15 hum. Penggalan ke-16 am. Penggalan ke-17 antum. Dan yang terakhir penggalan 18 somituna. Ya, jadi karena ini ngambil dari Al-Quran Tajwid, jadi memang dia berwarna-warna. Oh iya. Nah, cuma kan tadi kelihatan mula kesulitan bacanya kan, Ya, karena so. enggak kelihatan ya. Oke, lanjut. Ya, nanti dibenerin nih. Ya, oke, lanjut. Uraian Quran. Untuk uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 192 akan dibacakan oleh Bu Titi Emi. Silakan Bu Titi. Terima kasih Bu Siti Mula. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 192. Bagian penggalan 1, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 2, la, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan 3, yastati'una. Bentuk KKSAD aslinya yastati'una. Terjadi pertukaran harokat antara huruf sia waw dengan huruf di depannya to. Huruf sia wa berharokat kasroh,
dan huruf di depannya to berharokat sukun. Harokat kasroh diberikan kepada to menjadi ti, dan harokat waw menjadi sukun, menjadi yastati'una. Untuk memudahkan bacaan, sia waw berubah menjadi ya, sehingga menjadi yastati'una. Ciri KKSAD, ya di awal dan waw sukuna di akhir, menandakan pelakunya hum. Akar kata towa'a menjadi to'a. Berlaku kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Towa'a menjadi to'a. Pola istaf'ala ada di kamus Munawir halaman 871. Mereka akan mampu. Penggalan 4, la merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan 5, hum, bentuk kata ganti artinya mereka. Penggalan 6, nasron, bentuk KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek tunggalnya fathah tain, akar katanya nasoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 454, pertolongan. Lanjut Pak Helmi. Oke. Ini. Oh, dua anunya. Ya. Penggalan Quran Surah Al-A'raf ayat 192 berikutnya adalah Lengkap Pak Helmi, Iya, lengkap. ya nih. Ya. penggalan 7, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 8, la, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan 9, anfusahum, bentuk kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk yaitu kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda majemuk anfusahum terdiri dari anfusa, yaitu bentuknya KBKK objek jamak. Aslinya anfusan, karena bermajemuk dengan kata ganti, anfusan menjadi anfusa. Ciri kata benda, tanwin. Ciri objek, fathah tain. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata, nafisa. Pola kata kerja, fa'ala. Kata benda tunggal, nafsun. Pola kata benda tunggal, fa'lun. Terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 461, akar katanya, dan 462, kata yang dicari. Artinya diri sendiri. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti artinya mereka. Kata benda majemuk anfusahum artinya diri mereka sendiri. Penggalan ke-10, yansuruna, bentuk KKSAD, ciri ya di awal dan waw sukun na di akhir. Menandakan pelakunya hum, akar katanya nasoro, pola fa'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 454. Mereka akan menolong. Tanya nih, Ya. itu di atasnya bukan uraian tuh, kok penggalan? Ini kan uraian nih. Uraian harusnya ya. Iya, tadi juga penggalan tuh. Harusnya uraian, Quran surat ini. Oh, ini. Iya. Masih penggalan.
Iya. Ini ngopi, karena ngopi, jadi Sebelumnya juga tuh nih. Uni, Yup. minta Pak Atta kirim ke Yanti biar nanti editkan sekalian. Kalau mau. Ini ya? Nah, Iya. ya. Ya, sebelumnya Pak Elvi sebelumnya. Sebelumnya juga. Sudah. Oh, udah. Sudah. Hmm. Ini aja cuma. Itu aja yang ketanu. Iya. Lupa. Oh, ini kalau uraian tuh nggak sebutin penggalannya. Uraian, penggalan surah ini dari ini nggak gitu ya? Itu alternatif, seperti ini juga boleh. Oh ya udah. Alternatif variasinya disebutkan. Seperti ini juga nggak apa-apa. Oke. Diurai kok jadi penggalan, balik lagi enggak. Kanan. Kasih nih. Finalisa. Ya. Udah nih. Ini udah. Ini sudah Tadi udah sampai 10 kan? Iya. Tidak, ya arti. Tadi PKBD-nya nggak dibacain. Iya, ayo. Oh, dengar Bu ya ini sih. Yang mana? Langsung. Garogi. Oh iya. Ya. PKBD-nya. Pak ini juga Pak Oyong pagi tadi juga. Iya, ada tinggal. Waktu KBM nggak baca, sudah kaidah langsung pindah ke sebelahnya. Oh, yang parah tadi pagi yang tilawah Uni. Satu ayat dibaca, satu ayat aja dibaca sudah selesai. Oke, lanjut. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 192. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yastati'una lahum nasraw wala anfusahum yansurun. Dan mereka berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka penyembahnya. Dan mereka tidak pula mampu menolong diri-diri mereka sendiri. Ya. Lanjut. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 193. Iya, tunggu Bu Siti. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, untuk ayat 193 akan dibacakan oleh Ibu Siti Mula. Silahkan Ibu Siti Mula. Terima kasih Bu Titi. Untuk Quran Surah ayat 193 terbagi dalam dua bagian. Untuk bagian pertama, terdapat kalimat bersyarat, yaitu pada penggalan 2 dan 9. Bukan dan. 2 sampai. Oh, penggalan 2 sampai 9. In merupakan huruf syarat. Tada'uhum ilal huda itu merupakan kalimat syarat. La yattabi'ukum itu merupakan kalimat jawab syarat. Ya. Uraian Quran Surah Al-A'raf ayat 93. Penggalan 193. pertama. Hei, Neng. Bukan 100-nya ketinggalan. 109. Ini kepada grogi ya? Iya, Uni, grogi Uni. Ini kena asratnya lain ini. Asratnya direktur. Iya, ada grogi nih. Surah Al-A'raf ayat 193. Penggalan pertama, wa merupakan huruf bermakna yang berarti dan. Penggalan kedua, in merupakan huruf bermakna sekaligus huruf syarat yang mensukunkan huruf akhir KKSAD sesudahnya. Untuk pelaku antum, menghilangkannya berubah menjadi alif. Ada di buku materi halaman 38. Artinya jika. Penggalan ketiga, tada'u. Aslinya tada'uwuna.
KKSAD-nya ketinggalan. Tada'u merupakan KKSAD. Aslinya tada'una. Wau domah tidak berkenan dengan wau sukun, maka menjadi tada'una. Karena ada huruf syaratin, tada'una berubah menjadi tada'u. Tad'u bertemu dengan kata ganti hum, maka menjadi tada'u, alifnya menghilang. Cirinya diawali ta dan diakhiri dengan wau sukunah. Pelakunya antum, akar katanya da'awa, menjadi da'a. Di sini berlaku pertama yaitu kaidah 1 huruf sia poin 7. Pada KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat, yaitu mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Da'awa berubah menjadi da'ah, di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa di akhir berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 127 yang berarti kalian akan menyeru. Penggalan keempat, hum merupakan kata ganti yang berarti mereka. Oke, Uni minta ulang penggalan 3, narasinya. Ya. Penggalan 3, tada'u merupakan KKSAD yang aslinya tada'uwuna. Ya. Wa domah yang berdekatan dengan waw sukun maka akan berubah menjadi tada'una. Nah, itu enggak cocok alasannya. Akan berubah. Hilang dulu, hilang. Waw, oh iya. Waw domahnya boleh diulang nih. Ini coba lihat kan, jadi tada'una. Jadi waw berharokat domah karena berdampingan dengan waw sukun maka menghilang menjadi tada'una. Baru ada, jangan harus ada sebab akibat. Kenapa jadi tada'una? Karena ada yang hilang kan? Iya. Nah, terus karena ada huruf in di depan, maka na hilang, diganti jadi alif. Nah. Oke, coba diulangi. Tapi jangan berganti ya. Kalau na berganti alif lain pengertian. Kemarin pakai kata berganti. Jangan pakai ganti. Na hilang diganti alif boleh, tapi kalau na berganti alif itu lain pengertiannya. Ya, boleh nih. Saya ulang. Penggalan 3, tada'u merupakan KKSAD yang aslinya tad'uwuna. Ya. Domah berdampingan dengan waw sukun, maka waw domah akan menghilang menjadi tada'una. Ya. Karena ada huruf syaratin, tada'una, na-nya berubah menjadi alif. Itu jangan na berubah jadi alif. Itu seperti Ultraman berubah. Ini makin tadi nih. Menghilang. Kemarin lah sudah disuruh ganti. Disuruh salin. Iya. Ngantuk mula tadi malam ya. Jadi jangan nanya berubah, nanya hilang atau nanya gimana tadi kalimatnya? Karena ada huruf syarat in, maka nanya. Maka na-nya menghilang menjadi alif gitu. Diganti. Maka na-nya menghilang diganti alif. Ya. Atau jangan pakai menghilang, na-nya hilang atau na-nya dihilangkan diganti alif gitu ya. Na-nya dihilangkan diganti alif. Gitu. Masih paham ya? Ya. Kemudian tada'u karena bertemu dengan kata ganti hum, maka akan menjadi tada'u. Alifnya jadi enggak usah pakai kata akan, enggak usah KKSAD.
Tada'u bertemu Tada'u. kata ganti, maka alifnya hilang menjadi tad'u. Nggak usah akan-akan. Akan itu berarti baru mau, sementara ini udah jadi. Oh, iya. Saya ulang. Nah, tada'u Tada'u bertemu dengan kata ganti hum, maka akan menjadi nah, jangan akan sayangku. Kata akan itu berarti belum terjadi. Ini kan sudah ada. Kata akannya jangan dipakai. Coba hilangkan kata akannya. Uraiannya udah benar, cuman enggak usah pakai kata akan. Iya. Tada'u berhadapan, bukan berhadapan ya. Bertemu kata ganti ya. Bertemu dengan kata ganti hum, maka alifnya hilang. Alifnya hilang menjadi tada'u. Nah, udah enggak usah pakai kata akan. Sebab kalau pakai kata akan itu artinya baru mau berubah, sementara ini sudah jadi. Ya. Nih tanya nih. Ya. Itu yang pengang kedua itu mengsukun, harusnya kan nggak pakai G itu. Mengsukunkan. Mana? Sekaligus huruf yang syarat yang mengsukunkan, harusnya nggak pakai G itu. Apa itu? Sekaligus pakai meng tuh. G-nya hilang. Ya. Sukunkan. Ya. Satu lagi. Mensukunkan gitu ya. Ya, G-nya ada. Nggak pakai G ya. Iya. Padahal di yang pertama saya sudah nggak pakai G, tapi perasaan kok ini mensukunkan kok nggak ada G-nya. Itu satu. Jangan, nggak ada yang nggak ada. KBI dari mana ini? Mengsukunkan. Nun ketemu S jadi menjadi ang gitu harusnya berarti saya. Enggak, langsung aja mensukunkan. Mensukunkan. Terus satu lagi nih, katanya dakwah, wahnya nggak ada harokat fathah tuh. Enggak. Mana Bu ya? Dakwahnya kan kasih harokat fathah nih. Dakwah. Yang mana? Itu nomor panggilan 3. Kenapa? Nggak ada harokat fathahnya, wahnya. Enggak usah. Kalau huruf sia kan nggak ada harokat. Belakang. Oh enggak pakai. Kalau kecuali kalau saya tahu saya itu enggak ya. Wah juga. Iya benar seperti itu, dakwah menjadi da'a gitu. Benar udah seperti itu. Sudah konfirmasi. Nah, itu dan analog tuh kok nggak ada spasinya tuh. Dan analog apa tuh? Dan analog. Soalnya kan gitu kalau bahasa Indonesia. Itu harusnya mungkin ada spasinya tulisan saya bukan mungkin, benar harus ada spasi, bukan mungkin. Harusnya di spasi ini dana. Iya. Dana analog. Sama itu tuh ki siap 2, ki siap 2. Ki siap 2 dirapin bisa nggak tuh? Harusnya ada titiknya ya. Iya. Iya, ada spasi. Titik P, titik 2. Nah, ini jadi satu dari awal tuh berlaku mulai dari K1, H1, 47P apa tuh? Itu satu baris tuh nggak ada spasinya. Iya, satu baris nanti dibetulkan. Iya. Maaf, Bu Mi. Nggak usah pakai H kan, titik sih ya satu. Iya. Ini nyambung jadi satu sih nulisnya jadi. Iya. K1 AS. Iya. Hanya yang pakai titik aja ke titik. Jadi muat. Kalau dan analog itu karena kalau sempit pakai lambang dan aja. Jadi muat. Pakai apa Bu ya? Dannya dihapus aja ini biar aman. Iya biar aman. Pakai koma jadi cukup aja analog ya? Koma aja. Kasih koma ya. Jadi ada ruang dikit. Ada jaraknya. Dia tetap dihapus juga nih. Apa? Tetap dihapus juga. Habis itu iya, sama semua tuh. Iya. Nggak ada berhentinya. Iya. Oke, lanjut nih. Oke, mulai ya. Iya. Lanjut. Sudah ini ya, kok 2 kali. Ini cuma masalah ini spasi aja, Simula nulisnya nyambung jadi satu. Oke, lanjut. Penggalan kelima ila merupakan huruf jar, artinya kepada. Ya. Penggalan keenam al-huda merupakan KBKK tunggal,
Ciri KB-nya didahului dengan huruf jar dan diawali dengan alif lam sukun. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Kemudian akar katanya hadaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'alun. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 480 yang artinya petunjuk. Kemudian penggalan ketujuh la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-8 yattabi'una. Yattabi'una karena di sini ada dua ta, yaitu ta pola dan ta akar kata, maka bergabung menjadi tasjid. Jadi yattabi'una. Karena yattabi'una merupakan kalimat jawab syarat, maka akan berubah menjadi yattabi'u. Kata akannya dibuang. Oh, ya. Karena yattabi'una merupakan kalimat jawab syarat, yattabi'una berubah menjadi yattabi'u. Kemudian Nanya hilang, diganti alif. Jadi harus diterangkan itu, jangan berubah-berubah. Berubah dari mana? Jadi nanya hilang ganti alif. Itu kan udah ada, ini kan udah ada. Ya, yang tadi ya. Iya. Cuma kalimatnya aja menerangkan. Jadi jelas kan. Jadi karena sebagai kalimat jawab syarat, yattabi'una, nanya hilang, diganti alif. Jadi kelihatan bahwa dia berubah. Jangan kalau mula kan yattabi'una karena sebagai kalimat jawab syarat menjadi yattabi'u. Kurang rinci kan? Ya. Padahal di sini ada na yang hilang kan? Ya. Saya ulang coba. Saya coba. Ya. Karena yattabi'una merupakan kalimat jawab syarat, na menghilang berubah menjadi alif. Jadi yattabi'u. Diganti. Seneng pakai kata berubah. Dicatat Bunda, ditulis diganti. Kan ini sudah ngomong semalam, ditulis mula biar karena ini kan kosakata yang biasa dipakai, kemudian yang kita terapkan di sini. Itu kan karena mula biasa pakai kata itu, kemudian akan, itu karena terbiasa, jadi. Ulang ya nih. Nah, coba. Karena yattabi'una merupakan kalimat jawab syarat, maka na-nya menghilang diganti alif. Gitu aja kan sederhana. Kemudian yattabi'u bertemu dengan kum yang merupakan kata ganti, berubah menjadi yattabi'u, alifnya menghilang. Terlalu panjang kalimatnya. Kemudian tadi kan karena sebagai kalimat jawab syarat, na-nya hilang diganti alif. Kemudian karena bertemu kata ganti, alif hilang. Jadi tidak terlalu banyak kalimat karena. Iya. Jadi dijadikan satu aja. Jadi setelah mengatakan bahwa na hilang diganti alif, langsung disambung karena bertemu kata ganti maka alifnya menghilang gitu. Coba saya ulang nih. Ya. Karena yattabi'una merupakan kalimat jawab syarat, maka na menghilang diganti alif. Kemudian yattabi'u bertemu dengan. Tidak usah disebut lagi karena bertemu kata ganti. Jadi kita karena kita masih dalam satu kalimat, jadi tidak usah disebut lagi yattabi'unya itu. Jadi karena kata ganti, alif menghilang gitu. Ya. Coba. Karena yattabi'una merupakan kalimat jawab syarat, nah menghilang diganti alif. Ya. Karena ada kata ganti kum, maka alifnya hilang, gitu ya. Iya. Alif menghilang. Kan lebih pendek jadi karena ketemu kata ganti maka alifnya hilang. Udah. Enggak usah lagi bilang menjadi yattabi'u, enggak usah ya nih. Alifnya hilang.
Iya, udah. Karena kan dari depan sudah ya tabiu kan berapa kali nyebut ya tabiu. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan diingatkan. Oke, lanjut. Oh, ini nanya nih. Oh, Itu ada harokatnya nggak ada tuh. Ada harokatnya. Titiknya PKB penggalan 6. titik di mana? Ini tidak kelihatan. Yang mana? PKB penggalan 6. Ah, Itu apa? mim atau fa tuh? Fu'ala. Fa-nya nggak ada titik. Mu'alah. Fa'alun. Itu Mu'alun. mu'ala atau mu'ala? Yang mana, Neng? Nih. PKB ini. PKB ketinggalan titik. Oh, fa-nya. Fa'alun itu. Masya Allah. Fa-nya enggak bertitik, Uni enggak kelihatan. Itu fa atau mim tuh? Karena enggak bertitik, mirip-mirip mim. Fa ada titiknya ketinggalan, Bu Eliza. Nggak nampak tangkainya sedikit. Oh iya, Ya, tapi nggak ada naik titiknya. Harus naik dikit sebenarnya. Ya, titiknya nggak ada. Hukumnya nggak ada sukunya tuh. Enggak, titiknya fu'alanya, Iya. Titik fa-nya. Titik fa-nya kan nggak ada. Iya. Iya. Uni. Apa? Tadi Bu Mula waktu penggalan 8 itu dia nggak baca ya tabiu, dia baca ya tabiuna, padahal itu ya tabiu. Bentuknya nggak dibaca kakak SAD langsung ke aslinya. Tadinya kan dibaca ya tabiu, bentuknya kakak SAD. Tapi dia tadi yang pertama terlewat Bu Lianis. Kemudian sudah diulang. Saya dijemput balik tadi. Ini gara-gara direktur Triple I dari Asrot, jadi semua pada gugup. Ini gimana ini? Nah, itu kumnya nggak ada sukunya tuh. Bertemu dengan kum, kata ganti itu. Kum, apa tuh harkatnya yang nggak ada. Ada domah doang di mu, harusnya di kaf. Iya, betul, kum. Ya, domahnya di kaf, sama sukunya di mim. Domahnya jauh amat ya. Itu harusnya mimnya sukun, ka-nya domah. Domahnya pindah ke kanan di atas ka. Kalah dong. Kata kumnya kan ada tuh. Di atas ka domah, di atas mim sukun. Enggak di yang itunya Pak Elmi di Oh, penggalan baris 8. ketiganya Pak. Di penggalan 8 karena ada kum, itu kumnya kayak kamu. Oh iya. Masa kayak saya, Bu? Uni, itu kan katanya nggak ada huruf sianya tuh, ada kan hadaya jadi hada nggak gitu ya? Enggak. Kalau hada lain lagi, hadaya tetap ada ya. Oh, ada hadaya ya? Tetap, iya. Oh. Memang hadaya ininya, hadaya dibaca hada boleh. Masih ada lagi yang lain? Banyak. Catat ya, Bu. Oke ya. Lanjut kok Asrat. Ulang. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 193 bagian 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Dan jika kalian orang-orang musyrik menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, niscaya mereka berhala-berhala itu tidak akan mengikuti seruan kalian. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya penggalan 10, sawaun merupakan KBKK subjek tunggal. Ciri KB-nya ada tanwin, ciri subjek tunggalnya domah tain, akar katanya sawiyah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 186. Artinya sama saja. Penggalan ke-11, alai merupakan huruf jar yang artinya atas. Penggalan ke-12, kum merupakan kata ganti yang artinya kalian. Dan penggalan 13 al
merupakan huruf bermakna, artinya apakah, dan penggalan ke-14 da'autumu. Da'autumu merupakan KKL. Aslinya da'autum. Untuk mempermudah bacaan, da'autum menjadi da'autumu. Wa sukun merupakan gaya penulisan. Cirinya berakhiran tum, pelakunya antum, akar katanya da'awah menjadi da'ah. Di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf wa di akhir berubah menjadi alif. Polanya fa'ala terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 127 yang berarti kalian telah menyeru. Oke, tidak ada masalah ini ya. Lanjut. Penggalan enggak kelihatan. Penggalan ke-15 hum yang merupakan kata ganti berarti mereka. Penggalan ke-16 am merupakan huruf bermakna yang berarti atau. Penggalan 17 angtum merupakan kata ganti berarti kalian. Penggalan 18 somituna merupakan KBPA jamak. Ciri KB-nya sesuai PKBT. Ciri PA huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak wau sukuna. Akar kata somata, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya somitun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'iluna. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 221 yang artinya orang-orang yang diam. Uni. Kalau umulan bacanya hum, apakah kata ganti berarti mereka. Hum berarti jangan berarti. Artinya gitu loh. Berarti kan beda maknanya. Iya. Berarti kan beda maknanya. Pelan-pelan aja Bu Mula. Iya artinya gitu loh Bu Mula. Jangan divariasikan berarti, ya. Berarti. Jangan berarti artinya. Ya. Yang arti. Kalau berarti beda maknanya Bu. Bagi yang mendengar ya. Itu shotnya giginya berlebih 1 nih. Son giginya berlebih itu 1. Son. Oh, yang di ayat ya? Iya ini. Ya. Yang di atas ya, berlebih 1 giginya. Oh, enggak Enggak kayaknya Bu ya. Saya sudah menghitung giginya. Iya. Itu lebih ke mimnya. Iya kayaknya di ayatnya ada 3 strip begitu deh. Ada apa? Ada giginya begitu dari so, kemudian begitu ada itu baru ke mim. Begitu ada itu. Coba kita coba yang pakai alif. Kalau pakai alif dia tempatnya alif itu naik ke atas. Ya ayatnya Tapi pakai alif tapi patahnya bukan patah panjang, patah biasa. Itu kelebihan itu yang itu. Kelebihan kakinya itu kelebihan kakinya. Oh iya. Kaki apa gigi? Gigi. Ya betul itu mungkin saya ngambilnya dari yang so ada alifnya ya. Iya. Kalau pakai alif kakinya alif. Terima kasih Bu Yani. Alifnya di sini. Iya. Karena Bu Mula di ayat pakai alif. Iya, ayat semula pakai alif. Ini kok berubah? Oh, beda. Penggalan sama di ayat beda kayaknya ini. Ada yang alif, satu enggak. Kemarin memang belum itu mau pakai alif atau enggak. Tapi karena kemarin itu kayaknya kalau pakai alif dengan patah panjang sama, makanya terus saya nggak menggantinya pakai patah panjang. Apa samakan dengan itu aja? Tidak sama kan ayatnya? kata Ustaz apa ada pakai alif sama penjelasannya tetap patah panjang, patah ditambah alif jadi panjang. Pakai alif itu harakatnya enggak ini ya Uni ya.
datar. Sifatnya Harokatnya biasa, jadi biasa biasa. ya. Mm-mm. Harokatnya Uni datar. kalau pakai alif Penjelasannya baik yang pakai alif maupun yang tidak pakai alif tetap Ya. patah panjang. Kita kan pernah Iya. Ya. Ya, ini nanti mendiskusikan itu diganti. kan, dan kita tanya ke Ustadz, katanya sama ininya, walaupun tidak pakai alif walaupun patah panjang, pada uraiannya tetap Patah panjang. patah panjang. Patah panjang. Jadi maksudnya harokat patahnya dibaca panjang. Nah, nulisnya boleh pakai alif, boleh pakai ini gitu. Iya. Saya ganti alif aja nanti. tapi Iya. kalau Sama pakai dengan ayat. alif Biar nggak kelebihan gigi. Kalau Mula, pakai mula. alif, alifnya di sini. Nah, Nggak Di nyambung yang sama di Kim. sini. berarti itunya nggak tapi nyambung. nggak boleh Mimnya nyambung berarti Mun. berdiri Tapi apa? mimnya Mulai dari mim. enggak nyambung ya kalau Iya, pakai iya. alif. Ya, Mimnya ya. tip dikit, mimnya berdiri sendiri gitu. Iya. Lihat aja di Quran yang mula tulis awal kan katanya ngelihat di Quran. Iya. Iya. Tapi Quran saya nggak ada alifnya nih. Qurannya Bu Titi ada kemarin sama Quran Uni kalau nggak salah yang ada alifnya. Quran saya patah panjang. Ya Uni juga udah cek di Quran ini alif, kemudian yang Uni malah Quran Gontor alif. Nah, yang Quran Madinah Uni buka yang enggak pakai alif. Nah, itu beda. Iya. Nggak apa-apa, mungkin Kalau lebih Quran mudah Gontor pakai mengganti. alif. Uni kan di Lebih mudah Quran yang Uni mengganti baca pakai itu pakai alif kali alif. ini. Terus kemarin karena ada selisih, ada yang pakai ada yang enggak, Uni cek lagi Quran Gontor pakai alif. Nah, pas Uni buka Quran Madinah, ya yang seperti ini. Depak juga Mi. Hah? Depak enggak pakai alif. Uni depak pakai alif. Ini enggak, di saya enggak nih. Nah, Enggak itu pakai alif depak. beda kan? Hmm. Untuk Uni cek kan yang Quran yang di Gontor, yang dari Gontor pakai alif. Quran Depak juga ada pakai alif. Iya. Pakai alif kalau yang Depak. Jadi ada macam-macam. Tapi gini aja Mula, kalau Uni bilang ya konsisten aja. Jadi kalau mau pakai alif Kalau ya dari atas kan. dari awalnya pakai alif semua. Iya, Kalau kalau iya mau itu pakai jadi jangan campur. Iya. Iya. Baik nih. Saya ganti nanti pakai alif. Pakai alif tapi diputus sama mim. Mimnya nih, jadi mimnya ditip dikit aja itu. Jangan nyambung dia. Oke, Pak Elmi lanjut. Arti Quran Surah Al-A'raf ayat 193 bagian 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum samitun. Sama saja bagi kalian. Apakah kalian menyeru mereka atau kalian adalah orang-orang yang berdiam diri? Ya. Siap. Lanjut. Selesai ya berarti? Ya, kan ada perubahan buktinya. Arti keseluruhan dari Quran Surah Al-A'raf ayat 193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un alaikum ada'autumuhum am antum samitun. Dan jika engkau menyeru mereka pada petunjuk mereka tidak mengikuti kalian, sama saja atas kalian. Apakah kalian menyeru mereka atau kalian jadi orang-orang yang diam? Itu kalian jadi kalain, mungkin kalian itu. Mana? Mana Bu? Yang Kalain bacanya mengikuti tulisannya kalain. Nah, ini kan sok pakai alif kan ini. Iya. Oke. Baik, kita mulai. Oh mulai ini, lagi ini ya. Pak Elmi dari ayat 192. Oh ini terbalik ya. Kalian yang kalain. Kalian ya.
Maaf Pak Helmi, ini ada rekamannya ya Pak Helmi? Ada. Soalnya saya kan yang banyak salahnya kata-katanya yang berarti, yang menghilang menjadi. Ulang lagi. Baik, kita balik ke ayat 192 Pak Helmi. Ya, makasih ya Pak Helmi. Ya. Oke, uraiannya Pak. Kita mulai dari penggalan 1, 2, oke 3. Titik Emi ini ya? Ya. Ya, Uni. Iya. Oke, titik Emi penggalan 3 bentuknya Bentuknya KKSAD. KKSAD pelaku. Pelakunya hum. Akar katanya Toa menjadi toa. menjadi toa. Coba KKL 14 pelaku akar kata toa coba. Toa, toa, to'u, to'at, to'ata, tu'na. Ya. Tu'ta, tu'tuma, tu'tum, tu'ti, tu'tuma, tu'tunna, tu'tu, tu'na. Oke, udah paham ya kenapa jadi tu? Karena wow. Ianya Ya. adalah Wow. Wow, oke. Sekarang di sini polanya istaf'ala. Istaf'ala, ya. Nah, kalau istaf'ala jadi apa? Istato'ah. Istaf'ala. Istaf'ala KKL-nya. jadi seharusnya Istato. istau. Istau to'a kan istat. Iya. Kemudian wawnya berubah jadi Alif. Ya. ya. Jadi Jadi alif. alif, ya. Istato'a gitu ya. Iya. Ya. Baik, kalau KKSAD pelaku anta apa? KKSAD pelaku anta, fa'ala apa istaf'ala? Nah, ini yang di ayat, Oh, yang di ayat pelaku anta istato'ta. Apa? KKSAD. Ya. Tas tato'u. Tato. Tati kan? Oh, tas tati'u. Iya. Tas tati'u gitu ya. Tas tati'u. Oke, kemudian kalau kita jadikan KKP? KKP dari KKSAD dibuang ciri KKSAD-nya Ya. terus huruf pertamanya karena karena sukun atau mati, maka butuh alif penolong. Harokat alif penolong mengikuti harokat pola. Ya. Karena istaf'ala alifnya kasroh, maka harokat penolongnya kasroh. Ya, menjadi istati. Sebelum menjadi sukunkan huruf terakhir. Terus huruf terakhirnya menjadi. disukunkan. Huruf terakhirnya disukunkan. Terus menjadi sebelum masih ada satu kalimat lagi, karena dua sukun berdampingan. Itu kan ya-nya oh sukun. Iya. Nah, T-nya sukun ya. T jadi maka ya-nya hilang. Oh, bentar ini. Jadi ini menjadi yang belum. istati gitu aja. Jadi yang-nya hilang ya? Iya, karena ainnya disukunkan. Ya kan? Iya. Untuk anta ya. Jadi anta, istati. Ya. Istati. Jadi nanti ditanya itu ya-nya hilang. Kenapa ya-nya hilang? Karena berdampingan dengan dua sukun berdamping hilang gitu ya untuk anta. Kalau antuma? Antuma istati'a. Nah, T-nya ada, ya-nya ada lagi karena A-nya hidup. Istati'a. Istati'a. Nah, Ya. kalau antum? Istati'u. Ya, ada ya. Oke, kalau anti? Istati'i. Iya, antuma sama. Istati'a. Kalau antunna? Istati'na. Istati'na, hilang lagi ya. Iya. Kenapa hilang? Karena ainnya disukunkan ya. Jadi dua dia menghilang ya, anta dan antuna. Alasannya mengapa menghilang? Karena berdampingan dengan huruf sukun. Dua sukun berdampingan, huruf siam mengalah. Gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau KBPA-nya?
KBPA istaf'ala. Mus. Ganti ya dengan mu. Jadi Istaf'ala. Ya kan mufta'ilun jadi cara gampang itu ganti ya ini dengan mu sehingga jadi mustatiun. Rumusnya memang mufta'ilun. Tapi kini ada huruf sia jadi beda tapi cara gampang buang ya ganti mu. Mustatiun itu ya. Kalau ganda mustati'ani. Ya. Kalau jamak mustati'una. Ya, sama dengan ini jamak mustati'una gitu ya. Kalau KBKK-nya apa? KBKK dari istaf'ala adalah istif'alun. Nah, jadi menjadi istitwa'un ya. Istitwa'un. Ya. Istitwa'un ya Uni. Apa? Istitwa'un. Kok wah? Kan iya. Karena dia kasroh. Kan istif'alun. Maka dia jadi ya, gitu kan huruf sia. Oh iya. Huruf sia itu ini bunglon loh. Isti'alun ya. Iya. Oke. Baik, ada berapa pola untuk akar kata to'a? Lihat di Yunus aja. Kalau pola-pola enak lihat di Yunus. Kita ngambil munawir kan mencari arti yang pas kan ya. 242. 242 coba. To'a fa'ala. Ya. Terus tawa'a fa'ala. Terus tafa'ala. Atau itu af'ala. Af'ala. Iya, atau itu af'ala. Tetap A ya. Jadi seharusnya kan atwa'a. Nah, pindah harokatnya jadi atau af'ala terus tatawwa'a tafa'ala. Ya. Tatawwa'a tafa'ala. Sama ya bawahnya. Ista'ala. Gitu kan jadi huruf ya ini dia nurutkan sesuai situasi bunglon karena fathah dia jadi alif gitu kan makanya istato'a. Kalau temannya kasroh dia jadi ya gitu ya. 1 Jadi 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Sekarang kalau pola fa'ala, KBPA-nya apa? Pola fa'ala KBPA-nya fa'ilun. Jadi? Berarti huruf sia di tengah jadi amzah kan udah diterangkan. To'i'un. To-nya panjang. To'i'un. Ya, yang tunduk, yang patuh ya. Iya. Kemudian kalau pola af'ala mematuhi. Yang mematuhi. KBPA-nya kan muf'ilun kan? Muf'ilun. Jadi Nah, muf'ilun kan mutwi'un. Nah, dia jadi ya lagi gitu sama seperti di ayat ini.
Jadi Mutiun. mutiun. Ya. Oh, ya. Jadi perhatikan di ayat ini kan wow jadi ya. Kenapa? Jadi menyesuaikan untuk memudahkan baca sama jadi gitu ya. Mutiun. Mutiun. Yang patuh. Yang patuh, yang tunduk, yang taat. Iya, yang mematuhi. Oke. Kalau KBKK-nya apa? KBKK dari pola Kalau pola fa'ala KBKK-nya apa? Fa'lun. Tau'an atau tau'un ya. Ya. Nah, kalau Titi mau lihat pola istaf'ala tadi apa KBKK-nya itu ada istito. Nah, kan jadi alif dia kan? Iya. Apa? Iya. Karena pokoknya dia huruf bunglon sesuai dengan situasi. Kemudian kalau pola itu tadi af'ala dia berubah jadi ya. Kenapa? Karena dia berdampingan dengan kasroh. Kan muf'ilun kan? Sama dengan di ayat. Kenapa dia jadi ya? Karena kasroh. Gitu ya. Ya. Baik. Sekarang arti la ini tidak. Nah, kalau seperti pertanyaan Pak Adil bagi, kalau la-nya berarti jangan, apa yang terjadi dengan SAD-nya tidak. Kakak SAD. apa? Itu deh. Kakak SAD-nya tadi gimana? Ayo, kalau la-nya berarti jangan atau janganlah, apa yang terjadi dengan kakak SAD-nya? Halo, Titi. Belum tahu nih. Itu jadi sukun. Oh, jadi. Dibuat jadi kalau iya. tadi Ya, mati. Ya. Ya, statio. Gitu ya. Untuk Ya. ini hilang ganti alif. Tapi kalau untuk yang Ya. apa? Domah jadi sukun gitu ya. Ingat aja Iya, kalau la iya. janganlah Mati. itu mematikan atau mensukunkan kakak SAD ya. Iya. Oke, itu aja. Kalau tidak lengkap, KSAD-nya lengkap gitu ya. Iya. Baik, sekarang lahum bagi mereka. Kalau bagi kami? Bagi kami lakum. Nah. Kami lana. Lana bagi kami. Lana. Bagi kalian? Nahnu. Kalian. Bagi kum. kalian jadi la? Kalian. Hum lahum. Well, ini lahum di ayat bagi mereka. Kalau bagi kalian? Kalian lakum. Apa? Lakum. Lakum, ya. Ya, lakum dinukum. Nah, itu Lakum kan bagi dinukum. kalian. Lakum. Kemudian bagi dia laki-laki? Dia laki-laki kan? Dua ya. Laha. Lahu. Laha Kalau perempuan bagi ya? dia perempuan baru laha. Laha, ya. Kalau bagiku? Lahi. Apa? Lahi. Mana bagiku. Jadi li dia. Kan harusnya lai. Li. Kan Oh, lai ya. harusnya kan tambah ya sukun lai. Nah, kan kita udah tahu dia memudahkan bacaan nggak ada lai susah jadi li gitu ya. Dia pindah gitu ya. Iya nih. Oke, sekarang penggalan 6 nasron. Itu objek. Dari mana tahu objek? Fathah tain. Fathah, oke. Kemudian akar katanya nasoro. Kalau kakak SAD-nya apa? Yansuru. Terus kalau pelaku anta? Tansuru. Kalau dijadikan KKP? KKP berasal dari KKSAD. Dibuang, ciri KKSAD-nya dibuang ta. Ya. Karena huruf pertamanya sukun. Ya. Tansuru. Maka membutuhkan alif penolong. Ya. Alif penolongnya, harokat alif penolong. Karena pola fa'ala. Ya. Memperhatikan harokat huruf kedua akar kata kata. Kuncinya ya. Oke, sehingga menjadi karena domah maka harokat alif penolongnya domah. Menjadi terus huruf terakhir dimatikan atau disukunkan menjadi unsur. Oke, mantap. Kalau antuma? Unsuro. Ya. Unsuru. Ya.
Jangan unsuro, ragu-ragu. Unsuri. Kenapa ragu? anti ya. Unsuri, unsuro, unsurna. Ya. Sekarang kalau KBPA-nya yang menolong. KBPA yang menolong berarti ngelihat ini ya, apa? Ayo, enggak usah celingak-celinguk kok celingak-celinguk. Langsung. Fa'ilun. KBP, fa'ilun. Nasirun. Nah, iya. Kemudian ada berapa pola untuk akar kata nasoro? Nasoro 454. Hah? Belum dihitung, baru ditanda Ya, aja. coba dibuka 454. 454. Nasoro fa'ala 1, terus nasoro fa'ala. Ya. Nanassoro tanassoro tafa'ala. Ya, terus. Tanassoro tafa'ala. Ya, kemudian. Intasoro infa'ala. Ya. Sudah. Apa intasoro apa? Polanya? Oh, ifta'ala. Ifta'ala. Oke, jadi ada berapa pola? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya, 6 ya. Oke. Baik, sekarang lanjut Pak. Iya. Sekarang Ini juga. Dua-dua nih. apa perbedaan dan persamaan penggalan 6 dan penggalan 10? Yuk. Bentuknya. Nah, ya sebutkan aja perbedaannya apa? Perbedaannya adalah antara nasrun, ya tadi nasron sama nasuruna bentuknya. Kalau nasron KBKK, yansuruna KKSAD. Terus? Persamaannya akar katanya sama-sama nasoro. Ya. Terus apa lagi persamaannya? Persamaannya pola kata kerjanya sama-sama. Pola kata kerjanya sama-sama fa'ala. Ya, gitu ya. Oke. Ya, nih. Sekarang penggalan ke-9. Mundur dikit, anfusahum. Itu Nah, ini yang ragu ini Uni. Hah? KKL Nafisa itu ke bawahnya itu V-nya apa harokatnya kasroh juga? Coba. Kenapa ragu? Coba sebutkan aja. KKL ya. Nafisa. Nah, itu fa-nya itu tetap ke bawahnya V semua ya, kasroh semua udah. Iya, tetap. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Coba. Nafisa, nafisu, nafisat, nafisata, nafisna, nafista, nafistuma, nafistum, nafisti, nafistuma, nafistunna, nafistu, nafisna. Iya, jadi untuk KKL itu yang berubah itu hanya huruf ketiga, yang di tengah tetap gitu ya. Oh iya. Itu aja. Kecuali kalau huruf sia berubah pada pelaku huna. Nah, gitu ya. Yang kalau huruf sia di tengah. Itu udah tahu tadi kan Titi udah bisa, ya. Baik, ini jarang ditanya Pak Adil karena artinya perempuan beranak. Iya, kok artinya kok jauh? Iya. Iya, itu jarang yang penting sudah tahu bahwa akar katanya nafisa, kemudian dia bermajemuk dengan hum. Jadi itu jamak kan? Ya. Maaf Uni, boleh nanya Uni? Nah, silakan mau tanya apa? Ini yang nafisa itu kan di sini ada. Nah, kalau ditanya akar katanya itu kan sebut aja perempuan melahirkan. Iya, enggak apa-apa. Ini sering kok pernah ya Pak Elmi ya. Sebut aja perempuan melahirkan, udah. Oh, gitu. Sesuai kamus. Karena ini yang paling sering muncul itu adalah KBKK-nya. Kata kerjanya enggak muncul. Jadi kata kerja itu hanya pintu gerbang untuk mencari KBKK-nya, ya. Enggak usah ragu, sebut aja kalau ditanya. Apa artinya? Sama dengan
rosila, terurai, rambut terurai. Jarang akar katanya dipakai. Karena sebagai pintu gerbang aja yang sering itu adalah arsala gitu. Beda ya? Oke. Jadi rosulun itu sebenarnya akar katanya rambut terurai. Tapi jarang, tidak ada dipakai. Jadi yang diambil itu hanya KKK-nya gitu ya. Apa mungkin ini ada kaitannya ya Uni ya? Apa? Ada kaitannya, ini kan KKP-nya kan kalau Nafisa kan enggak KKSAD-nya usah kan terlalu jauh, enggak akan ditanya itu karena Pak perempuan melahirkan enggak ditanya melahirkanlah engkau, enggak. Iya, ada infas gitu, apa di kita nifas gitu loh. Enggak usah. Nifas Fadil kalau juga gitu. bertanya hal-hal yang ini yang umum ya. Kalau itu melahirkanlah engkau kan enggak. Iya. Oke, masih ada lagi? Sudah itu nih paling Oke, melancarkan lanjut lagi. ayat selanjutnya Pak Erni. Ya, Bu. Ini. Bu Mula. Iya. Oke, Mula. Ya, Oke. mudah-mudahan keluar ditanya Pak Hadril ya Uni. Amin. Yang seperti Pak Oyong tadi kan yang ditanya Uni keluar semua. Kebetulan. Amin. Oke, sekarang in huruf syarat. Apa akibatnya kalau ada in? Kalau ada in maka huruf akan mensukunkan huruf akhir KKSAD sesuai. Ya, oke. Itu kan bisa. Nah, sekarang coba lihat penggalan 3. Ya, nih. Ad'u, itu akar katanya apa? Dakwah. Dakwah. Sekarang kalau KKS dakwah jadi da'a. Sekarang coba KKL-nya. Da'au. Coba ulangi kalau huwa apa? Da'awah. Huwa da'a. Sudah betul yang Kan tadi. akar katanya dakwah menjadi da'a. Itu untuk huwa berarti. Berarti da'a. Huwa. Nah, kalau huma? Da'a. Da'a itu huwa. Da'awah. Da'awah. Wanya yang tambah alif. Da'awah gitu ya. Kalau hum? Da'au. Da'au. Terus? Hia. Dia da'awat. Nggak ada dakwah, da'at. Oh, kembali lagi hanya pada bentar nih. Da'at. Kemudian da'ata. Nah, itu da'awata. Kalau humanya da'awata. Kalau yang tadi nggak pakai wa nih, yang enggak, karena sukun sayangku. Kan taknya sukun. Tadi dengar nggak waktu latihan Emi? Kalau sukun itu hilang, si Sia itu nggak mau berdampingan. Kan taknya sukun kalau Hia kan? Halo? Oh, iya betul. Jadi huruf kan ini sendiri cerita huruf Sia berdampingan dengan sukun menghilang. Nah, gitu dia sama. Jadi da'at. Oh iya da'at. Iya, jadi jangan cuma bisa ngomong huruf Sia berdampingan dengan sukun menghilang, diaplikasikan ke semua lini. Jadi kalau da'awa tambah ta sukun, hilang dia. Jadi da'at gitu ya. Ya. Kemudian da'awata. Nah, dia kembali lagi. Kalau dengan huruf hidup dia mau da'awata. Oke. Kemudian da'auna. Nah. Da'auta. Oke. Da'autuma. Da'autum. Ya. Da'auti. Da'autuma. Da'autunna. Ya. Ana. Da'autu dan da'auna. Panjang nanya kalau kami da'auna. Oke ya. Baik. Sekarang kalau pelaku huwa, ini KKSAD pelaku huwanya apa? KKSAD pelaku huwa. Bentar, ya. Pelaku huwanya. Kalau ini yad'u. Yad'u, ya. Kemudian kalau pelaku anta. Atau ini dulu seluruhnya dulu karena belum tahu. Takut belum hafal. Coba. Yad'u. Yad'uwani. Ya. Yad'uwuna. Menjadi? Yad'uwuna, wu-nya menghilang. Jadi yad'una.
Kan sudah tahu bahwa huruf sia berdampingan dengan sukun pergi, maka yad'una. Yad'una. Nah, kalau anohia Tad'u. terus Tad'uani. ya. Yad'una. Ya. Tad'u untuk yang anta. Tad'uani. Antum? Nah itu Ya sama dengan hum. Ayo. Tadi berarti menghilang lagi itu. Iya, jadi Tad'una. Ya, tad'una itu untuk yang antuna. Kemudian tad'uina. Ya. Anti menjadi tad'ina. Dia berubah jadi kasroh. Kan wawunya nggak mau kasroh, jadi menitipkan kasrohnya ke ain, jadi tad'ina. Nah, ya, tad'ina. Oke. Terus tad'uani, tad'una, ya. ad'uwu. Mana ada ad'uwu, ad'u. Ad'u dan nad'u. Nad'u. Oke. Sekarang kalau KKP-nya anta tadi tad'u. KKP-nya? Tadi tad'u berarti KP berasal dari KKSAD. Dihilangkan ciri KKSAD-nya tak karena daknya sukun, maka membutuhkan alif penolong. Ya, terus? Alif penolong menggunakan harokat sama dengan harokat pada akar kata yang kedua. Oh no. Iya. Jadi untuk ini karena akar katanya huruf sia di akhir, itu kalau akar kata normal. Seperti nasoro titik tadi nasoro benar lihat huruf kedua akar kata. Tapi kalau ini untuk yang huruf sia, pemberian harokat huruf alif penolong memperhatikan huruf sia di akhir. Nah, karena waw maka karena waw maka harokatnya adalah domah. Ya. Coba baca sia 1.8 coba. Sia 1.8 biar lebih mantap. Kita cari dulu ya nih. Dalam KKP, pemberian harokat alif disesuaikan dengan huruf sia di belakang. Jika sia-nya itu alif dan ya, maka harokat huruf alif adalah kasroh. Jika huruf sia di belakangnya wa, maka harokat huruf alif adalah domah. Nah, itu dia di sini ya, di ayat ini. Jadi domah ya. Kemudian langkah lanjutnya sukunkan. Sukunkan huruf ketiga akar kata ini. Nah, sukun huruf terakhir ya di sini di KKSAD-nya kan. Jadi karena huruf sia disukunkan maka menghilang. Ya. Nah, sehingga jadi ud'u. Jadi nggak ada wawnya dia. Ud'u. Nah, ud'u gitu ya. Kalau antuma jadi antuma untuk yang KKP-nya nih. Iya. Kalau di sini ud'u berarti itu ud'u. Ud'uwa. Ud'uwa ada lagi wanya. Karena ada lip ud'uwa. Iya, betul. Ud'uwa. Kalau untuk antum ud'una. nanya buang ganti alif. Jadi ud'u. Mana ada KKP na dan na di belakang? Sebentar. Tadi kan ud'u, tad'u, tanya dibuang diganti alif. Jadi ud'u lagi nih. Tapi ada waw sukun alif. Sukun alif di belakang, iya. Itu bedanya. Kalau yang anta ndak ada waw ya? Nggak ada wawunya. Kalau yang antum ada waw sukun alif. Nah, gitu. Kalau anti? Ud'i. Oh, bukan ud'uwa nih. Ud'i. Kenapa ud'uwa? Anti kan? Tadi apa KKSAD-nya? Tad'ina kan? Tad'ina. Nah, jadi ud'i kan? Nanya kan dibuang.
Udaina. Iya, Udina. Nanya Nanya. dibuang, Udi, Udi, nanya enggak. Kalau KKP nanya dibuang, jadi udai. Udai. Ada ya sukun ya di belakang. Ya. Ya, kalau antuna? Baru udaina. Apa? Kan tadi dari Coba sebutkan antuna apa KKP-nya? Udaina. Kenapa udaina? Orang dia KKSAD-nya tado'u. Kenapa? Ina itu hanya untuk anti sayang. Tadi itu nih, saya itu kan awalnya tadwina itu KKSAD-nya. Karena wawunya nggak suka kasroh, jadi to the ina. Nah, itu untuk anti. Ya. Kalau antuna balik asal, wow di belakang. Oh, jadi berarti u lagi nih. Ud'una. Oh, iya ada naknya betul. Ud'una. Iya, jadi jangan salah kan mentang-mentang anti kan ganti ya dia ya enggak hanya anti aja karena menurut rumus memang ina ujungnya kan. Kalau yang lain kan tetap una. Oke? Ya. Ya. Sekarang kalau KBPA-nya yang menyeru. Yang menyeru KBPA kan berarti yang menyeru atau orang yang menyeru apa? kan itu fa'ilun gitu Nah, ya. Jadi dain. Dari mana dapat dain? Kan tadinya wawunya berubah jadi hamzah daiun. Yu-nya itu nggak suka dengan domah tain, maka menitipkan tanwinnya ke ain. Jadi dain. Ya. Daiyun ya, daiyun. Jadi yun hilang, tanwinnya dititip ke ain, jadi dain. Oke, baik. Coba cek ada berapa pola untuk akar kata ini. 127. Ayo, 127. Pola pertama fa'ala. Ya, terus? Idda'a. Pola apa itu? Kemudian pola apa itu? Fa'ala. Idda'a itu pola apa? Idda'a apa? Ifta'ala. Nah, itu catat, catat. Ifta'ala, tanya melebur jadi data tasdid. Dua ya nih ya. Tanya melebur menjadi data tasdid. Daknya ada dua, betul. Jadi itu tak pola melebur ke akar kata. Jadi data tasdid. Jadi idda'a. Catat nanti lupa. Ya. Ifta'ala. Ifta'ala ya. Kemudian satu lagi. Istada'a. Nah, pola apa itu? Istaf'ala. Istaf'ala ya. Jadi cuma ada 3 pola ya. Ya. Ya, oke. Baik. Lanjut, Pak. Ya. Masih nih. Lanjut penggalan ke-6, Huda. Huda akar katanya hadaya. Ya. Apa KKL-nya? Nah, itu saya masih bingung nih. Iya, sebut aja dulu. Yang bingung-bingung itu sebutkan, nanti kita perbaiki. Enggak, itu kan enggak ada titiknya nih ya-nya. Iya, coba. Sebutkan. Huwa apa huwa? Hadaya. Huwa hada. Huwa hada. Nah, kalau huma? Hadaya. Nah, baru hadaya. Ya-nya tambah alif. Jadi hidup dia kan hadaya. Ya. Kalau hum? Berarti di sini hadau. Nah, hadau ya. Terus? Ya. Kemudian hadau, hadayat. Lupa lah. Oh, berarti hadat. Tak sukun, Neng. Hadat. Hadayata. Jadi apa? Jadi hia apa? Setelah hadat, hadayata.
Nah, kenapa jadi hadat untuk hiya? Sukun ketemu sukun. Yang hiya kenapa jadi ta? Kan memang ujungnya ta, berarti ya-nya Sukun ketemu sukun sama sukun. sukun menghilang jadi huruf maksud sianya. Uni konsepnya itu harus paham. Jadi kalau konsepnya paham, akar kata apapun ketemu sama gitu ya. Jadi kenapa dia hilang hadat, langsung hadat. Sama tadi da'at. Kenapa? Karena waw dan ya ketemu sukun, huruf sia ketemu sukun, hilang. Gitu ya. Yeah. Jadi hadat kalau ditanya, kemana huruf sianya hilang? Karena ketemu huruf sukun. Nah, kalau untuk humanya, hadayata. Nah, baru kalau hunna, itu kan hadayanya disukunkan dengan jadi hadina. ngarang bebas. Kalau hunna itu, Neng, cuma sukunkan huruf terakhir tambah na, cuma itu aja. Berarti masukkan ke konsep hadaina. itu. Sukunkan Hadaina. huruf terakhir tambah na, jadi apa? Hadaina. Udah gitu aja, ndak usah mikir panjang-panjang, kan? Simple. Hunna, sukunkan huruf terakhir tambah na. Udah, kalau dia ya jadi hadai, kalau dia wow tadi kan menjadi adauna, gitu kan? Tapi itu titiknya berarti jadi ada lagi nih itu jadi Apa? ya. Titik yang dia itu kan nggak ada titiknya. Iya, Saya cuma ada titik, ndak ada titik, tetap dibaca ya. tetap dibaca ya. Oke ya. Sekarang KKSAD-nya. KKSAD-nya apa? Ayo, belum dicari ya? Belum. Belum dicari karena ya-nya saya ragu nih. Yahdi ya? Ayo, apa? Yahdi. Apa? Yahdi. Yahdi. Kalau anta? Tahdi juga nih. Nah iya, jangan ragu-ragu. Tahdi. Kalau KKP? Berarti tahdi, hadaya, ihdi. Kenapa i? Harokat alifnya. Karena huruf kedua akar katanya kasroh. Salah lagi. Huruf sia, Neng. Huruf sianya ya, gitu. Lupa lagi. Makanya Uni tanya itu, Uni ingin buktikan. Masih ingat nggak dengan yang tadi? Betul. Itu ya. Jadi kenapa dia i? Karena huruf sia di belakang ya. Tadi kan Neng baca kalau huruf sia di alif ya atau alif harokatnya kasroh, kalau waw domah. Aduh, payah banget. Kalau KBPA-nya? KBPA-nya berarti harus dilihat di kamus ini. Nggak usah. Oh, ini aja. Kalau dia itu fa'ala, berarti itunya fa'ilun gitu kan ya. Jadi hadiyun. Menjadi? Hadin. Nah, gitu ya. Sama dengan yang tadi. Hadiyun jadi hadin. Oke, sekarang coba lihat artinya. Apa beda pola? Fa'ala dan ifta'ala dan istaf'ala. Ada 3 pola. Itu apa beda artinya? Coba lihat. Bedanya untuk yang pertama fa'ala memberi petunjuk. Terus? Kemudian untuk af'ala. Bukan. Nggak nanya af'ala. Ifta'ala. Ifta'ala. Mendapat petunjuk. Ya, kalau istaf'ala? Istaf'ala minta petunjuk. Nah, gitu ya. Itu yang Pak Adil nanya itu yang pengertian yang seperti itu. Jadi memberi petunjuk, mendapat petunjuk, minta petunjuk. Nah, gitu ya. Oke, lanjut penggalan ke-6. Ya. Akar katanya apa? Tabi'ah. Tabi'ah. Kenapa tasdid? Ada tasdid? Kenapa nih? Kenapa ada tasdid itu? Oh, itu karena ada 2 ta, di mana 1 ta akar kata, 1 ta pola. Bersatu, melebur. Ya, gitu ya. menjadi Jadi jawabnya harus Kenapa itu ada tasdid? Harus tahu. Oh, akar kata dan ta pola bersatu atau melebur jadi ta tasdid. Oke.
Sekarang ini pelakunya apa? Hum. Kalau pelaku anta? Kalau pelaku anta berarti tattabi'u. Kalau dijadikan KKP? Tattabi'u berarti ya-nya taknya menghilang. Jadi tinggal apa ya? Ittabi ya. Apa? Ittabi. Alifnya kenapa I? Ittabi karena poin 8 tadi ya nih. Kenapa alifnya berharakat kasroh? Bentar, tabi berarti kalau ini huruf keduanya kasroh ya nih. Enggak, pola. Balik lagi ke yang 8. Pola. Jadi enggak, kalau itu hanya pola fa'ala yang lihat huruf kedua itu. Selain itu lihat pola. Jadi polanya ifta'ala, jadi alifnya berarti I. dari Kalau pola pola. af'ala, alifnya A gitu ya. Iya. Nah, jadi beda-beda. Jadi ada alif yang melihat huruf sia di akhir, ada alif yang melihat huruf kedua akar kata, dan ada alif yang melihat pola. Pola. Ada 3 variasi kan? Jadi tabi' gitu ya. Oke. Sekarang kalau KBPA-nya apa? KBPA-nya berarti belum saya tuliskan nih. Iya, ganti cara mudah ada. Iya, ganti mu. Ya, ganti mu. Oh, ini. Berarti ya tabi'um muttabi'un. Nah, iya itu cara gampang, Ibu-ibu ya. Kalau ada kakak Sade disuruh jadikan apa KBPA selain fa'ala ya, ganti aja ya dengan mu. Udah jadi. Muttabi'un, udah. Oke ya? Ya. Oke, sekarang lanjut Pak Elmi. Iya. Sawaun. Akar kata sawia. Sawaun, sawia ya. Ini 2 huruf sia. Sawia. Coba kalau fa'alanya apa KKL-nya? Apanya nih? Sawia. Sawia. Oh, sawia gitu ya nih. Iya. Coba. Sawia. Sawiyu nggak suka berarti jadi sawu. Iya. Oh, betul. Sawu. Iya, pokoknya kalau wow itu kan doma, temennya. Jadi enggak usah ragu-ragu, Neng. Iya. Cawu berarti kemudian sawiyata. Nah, sekarang unitanya, kenapa sawiyat? Sawiyat. Kenapa dia untuk hianya sawiyat? Kenapa? Kenapa tidak kalau yang tadi kan hilang. Kenapa ini tidak hilang huruf sianya? Tadi padahal udah ditanyakan. Uni pernah terangkan di kelas waktu kita tadi sebetulnya sama, bentar lupa. Sawiyat kenapa kok huruf sianya nggak menghilang? Karena huruf sianya ada harokat. Ya, saya barusan mau jawab itu nih, coba ragu-ragu. Sintek. Ngeles nih ya. Iya, ngeles nih barusan saya tuh apa ini kayaknya ada harokat, cuma saya Iya, ragu. jadi lakia sama ya, lakia, sawia gitu ya. Jadi ada langsung aja ketemu tasukun. Kenapa dia sudah ada harokat? Jadi sawiyat, lakiyat ya. Togiyat, semua yang ada harokatnya. Yang ada harokatnya berarti terbawa ya nih. Iya, kalau yang tidak ada baru hilang karena dia tidak ada harokat berarti kan sukun kan? Iya. Sukun ketemu sukun maka hilang. Kalau ini kan dia ada harokat, dia ini gagah ada harokat. Baik. Kemudian arti akar katanya apa ini? Sawia. Yang sawia. Sama saja. Yes. Akar katanya. Lurus betul ya artinya ya. Aduh, kumaha si Cemula. Ya, biasanya Pak Hadril kalau kata benda dia nanya apa arti akar katanya gitu kan? Ya nih bentar nih 186.
Sawia artinya lurus. Nah, lurus atau betul. Oke, ada berapa pola? Fa'ala lurus. Sawaya fa'ala meratakan. Meratakan terus. Istawai itu sesuatu lurus. Kemudian tasawa sama. Jadi ada berapa pola? 1, 2, 4. 4 ya. Oke, baik. Sekarang penggalan ke-14. Apa perbedaan dan persamaan penggalan ke-14 dengan penggalan ke-3? Ya, itu Nah, coba. sama-sama akar katanya sama. Terus, apalagi? Kemudian tadi dengan bentuk penggalan. dulu. Kalau mencari iya. persamaan perbedaan bentuknya dulu. Bentuknya beda. Untuk yang penggalan 3 KKSAD, untuk penggalan 14 KKL. Nah, terus apalagi? Kemudian pelakunya yang sama apa apanya? Ya, yang sama akar katanya. Yang pertanyaannya kan apa perbedaan dan persamaan? Ya silahkan terangkan. Iya. Berarti pelakunya kalau di penggalan 3 antum, kalau di sini pelaku sama ya. Nggak jadi itu. Iya, berarti pelaku sama-sama antum. Iya, pelakunya sama-sama antum, akar kata sama-sama dakwah. Kemudian pola sama-sama fa'ala. Jadi yang beda cuma hanya bentuknya saja. Satu KKN, satu KKSAD. Yang beda bentuknya. Oke, Dan biar artinya. Dan artinya yang satu ya kalian otomatis. lain bentuk, lain arti, Neng. Ini mau tanya nih. Ya. Ini tanya. Yang sawa itu apa ya nih? Pola ini. Apa? Fa'ala. KBK. Oh, itu KBK. Iya sama, sawaan itu sama KBKK. Tadi kan ada 4, satu lagi apa ya? Istawa. Oh, itunya, Bu. Yang mana? Pola KKN. Yang pola kata kerjanya. Kemudian fa'ala. Kemudian istaf'ala. Istaf'ala. Dan yang satu lagi tafa'ala. Yang mana istaf'ala itu? Istaf'ala itu? Bukan istaf. If. Oh iya, saya salah nih. Ifta'ala. Yang nomor 3. Iya, ifta'ala. Karena akar katanya kan sa, jadi if bukan is. Yang keempatnya tafa'ala. Ya. Terus apa pertanyaannya, Bet? Enggak nih, tadi saya kirain sawa itu pola rupanya KBKK. Rupanya saya tadi salah dengar tasawa. Oke. Lanjut Pak Elmi. Ya. Nah, penggalan terakhir. Penggalan terakhir tanpa tawar-menawar, apakah itu? Somituna merupakan KBPA. Ciri KB-nya patah panjang di huruf pertama. Ciri KB-nya sesuai dengan KBT-nya. Kemudian ciri PA-nya huruf pertama akar kata patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamaknya wawu sukuna. Jadi saya baca ini nih. Katanya somata. Iya, cuma harus lancar bacanya, begitu ditanya langsung gitu ya. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda benda tunggalnya somitun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamaknya fa'iluna. Iya. Dalam kamus Mahmud Yunus 221 yang artinya adalah orang-orang yang diam. Ya. Kalau KKSAD-nya apa? KKSAD-nya? Ini belum ditulis, tapi kan saya sudah mencarinya. Ya, semutu. Ya.
mu. Yasmutu. Ya, Ya. betul. Kalau anta? Tasmutu. Ya, kalau diamlah engkau. Nah, apa KKP-nya? Tasmutu berarti jadi usmut. Ya, jadi ini sengaja nanya untuk menunjukkan bahwa oh ini kalau ini huruf alif penolongnya harokatnya lihat huruf kedua akar kata gitu ya. Nah, gitu. Jadi macam-macam ketemu udah. Ada yang lihat huruf kedua akar kata, ada yang lihat huruf sia, ada yang lihat pola gitu ya. Ya. Oke, baik. Unikira cukup. Nanti kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Kita masih akan ketemu lagi. Kalau Ya, masih yang makasih ragu-ragu ya. Ya, maaf saya persiapannya tidak. Iya, makanya Uni siapkan waktu ada waktu lowongnya ya supaya tidak langsung tampil. Jadi kalau ada yang diperbaiki sih bisa diperbaiki. Kalau ada yang masih belum pas bisa dipaskan gitu ya. Ya, makasih nih. Ya enggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Yang penting semangat ya. Amin, insyaallah. Semangat. Ya, makasih kepada Pak Helmi sudah Ya, sama-sama nih. Iya, Pak Helmi, terima kasih. Ya. Kemudian kita lanjut ke